Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Selamat siang Kang Mas Mbak Yu ya. Seperti yang sudah Sita bilang sebelumnya nih Kang Mas Mbak Yu ya, kalau siang hari ini Sita nggak bakal sendirian. Siang hari ini Sita sudah ditemani oleh seorang hairstylist. Waduh, ini bener nggak? Mas, kamu bener hairstylist Mas? Iya. Oh bener Lebih ya? tepatnya barber. Oh barber, oke. Selamat datang Mas Hari. Iya. Gimana kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi OTW ke sini dari mana Mas? Dari Goodfellas. Oh dari Goodfellas. Sultan Agung. Oh untuk saat ini apa ya nyebutnya? Kalau dokter kan praktek, kalau barber berarti apa Mas? Ya, apa ya? Kerja mungkin. Ya bener, salah sih. Di Goodfellas Semarang ya. Udah berapa lama menjadi seorang barber nih Mas Hari? Saya mulai dari 2015. Oh 2015, udah lama banget berarti ya. Iya. Kok bisa menjadi seorang barber ini awal mulanya gimana Mas? Apakah dulu ikut kursus atau gimana? Boleh diceritain enggak? Dulu sih awalnya terpaksa sih Kak. Oh terpaksa, Iya, oke. karena Terus? nggak ada kerjaan lain. Terpaksa harus nyoba di bidang ini, ternyata malah sampai sekarang enjoy. Oh, Iya. 2015 sampai 2025 betah ya Mas ya. Itu dulu awal mula menjadi seorang barber itu memang sudah ada basicnya dulu atau benar-benar dari nol Mas? Bener-bener dari nol. Oh, oke. Belajar sama temen, mulai ini terus akhirnya ikut kursus kemana-mana gitu, dan sampai sekarang udah lanjut sebagai barber. Oke, ini kalau sudah sekian lamanya sudah bisa disebut sebagai seorang profesional barber lah ya Mas ya. Iya, betul. Dari awal 2015 sampai 2025 masih di Goodfellas atau pindah-pindah tempatnya Mas? Saya mulai di Goodfellas itu 2020 awal, sebelum Covid. Oh, oke. Terus? Sebelumnya ya di Jogja, di Semarang, bolak-balik sih. Oh, oke. Tapi sejak 2020 baru di Goodfellas. Goodfellas. Sampai sekarang. Oke. Nah, tapi ini kan awalnya Mas Hari kan nggak ada basic sama sekali untuk menjadi seorang barber. Tadi dikatakan kalau belajar dari teman terus kemudian ambil kursus. Itu susah nggak sih, Mas? Ya, berjalannya waktu sih ya, karena dari awal emang kok ini kok menarik ya, terus belajar sama temen, akhirnya ya emang udah kebawa niatnya, oh ya udah sambil kerja sambil ya dibawa enjoy aja, terus nggak ada kesulitan sih. Oh, oke. Berarti waktu itu ambil kursus sampai akhirnya bisa dipercayakan untuk men-styling orang itu berapa lama, Mas? Mungkin saya awal untuk dari nol ya, dari mulai awal mungkin 1 tahun. Oh, setahun ya. Itu basic-basic yang diajarin apa aja sih, Mas, waktu itu? Ya kalau basic dari awal belajar sih dari mulai kayak basic-basicnya itu model-model rambut yang rapi gitu. Itu aja Oke. sih. Terus kalau mungkin ada teknik nyukur atau gimana itu juga diajarin gak sih Mas? Nah itu udah mulai masuk ke kursus. Oh oke. Itu ada teknik-tekniknya, kayak kita harus mengenali bentuk kepala, tekstur rambut dan lain-lain sih Kak. Oke, nah ini aku jadi penasaran nih Mas. Ini kan selama Mas Hari menjadi seorang barber ya, dari 2015 sampai 2025. Ini paling sulit gitu ya untuk misal orang nih request potongnya kayak gini, tapi ternyata di rambutnya itu nggak cocok. Nah itu bakal Mas Hari ya udah sesuai permintaan klien atau dikasih tahu, oh Mas kalau tipe rambutnya seperti ini mending cocoknya kayak gini atau gimana Mas? Nah itu peran barber harus ada di situ. Oh komunikatifnya itu Ya, ya. kita Oke. harus menyesuaikan sama permintaan customer dan juga harus sesuai dengan kondisi rambut, tekstur rambut sama bentuk muka juga. Oh oke, berarti kalau semisal klien mintanya ini nggak selalu diturutin ya Mas, ya dikasih saran juga gitu ya. Betul. Oke, biasanya potongan rambut paling banyak, paling paling di request sama klien tuh apa Mas? Untuk sekarang sih yang paling ini lebih ke Korean style. Oh Korean style Ya, berponi berponi, gitu comb ya. hair Oh, gitu, ya. tapi kalau pernah nggak sih Mas? Ini kan udah dikasih tahu ya kliennya, Mas, aku mau potong model gini, terus disaranin tapi kliennya nggak mau, terus akhirnya nggak puas nih sama potongan rambutnya gitu, pernah nggak sih Mas? Ya itu kita harus ngasih saran dulu.
jika kalau customer emang harus kayak gitu, misal modelnya yang harus, oh saya mintanya harus seperti ini, ya kita kembali lagi ke customer. Ya, yang Betul. paling nyebelin kalau ketemu klien yang kayak gimana, Mas? Yang enggak ini sih, yang ngeyel. Oh, ngeyel kayak temanku yang di belakang itu ya, Mas. Terus yang gimana lagi, Mas, biasanya, Mas? Ya mungkin yang kembali lagi ke tadi, kita misal customer minta model kayak gini cuman nggak sesuai sama bentuknya dan harus kayak gitu, kita harus benar-benar ekstra ini sih, nyesuaiin sama permintaan si customer itu. Oh, itu yang paling sulit kalau kayak gitu ya, Mas ya. Oke, nah kita balik lagi ke urusan perbarberan ya, Mas ya. Tadi udah dijelasin sedikit sama Mas Hari kalau ternyata waktu kursus itu diajarkan banyak teknik-teknik untuk mencukur rambut gitu ya. Biasanya kalau yang basic itu yang diajarin apa, Mas? Iya, kayak sebenarnya banyak sih, kayak gunting gitu tuh juga banyak. Untuk gunting tuh ada gunting potong, gunting, kalau orang sini sih biasanya bilang gunting sasak ya. Oh, gunting sasa. Oke. Oh, yang ada ini sisirnya gitu bukan sih? Oh. Tapi kalau di barber itu buat blending. Oh. Terus apa lagi, Mas? Clipper gitu? Clipper ya, clipper, kayak trimmer, shaver gitu banyak sih, Kak. Oh, ternyata banyak ya. Gak semuanya disebut clipper ya, Mas ya. Oh. Ini juga pengetahuan baru nih Kang Mas Bayu. Soalnya kalau orang awam kayak saya kan, wah ini mesti clipper gitu. Ternyata ada yang namanya trimmer juga ya, Mas ya. Oke. Kalau setiap jenis rambut orang kan beda-beda gitu ya, Mas ya. Itu treatmentnya juga harus beda-beda nggak sih, Mas, kalau untuk motong, styling gitu? Sebenarnya sih kalau untuk potong sendiri sih sama aja sih, Kak. Mungkin untuk kayak misal pakai produk gitu beda-beda. Oh, bedanya? Untuk nanti tergantung ini apa, kayak stylingnya customer sendiri. Kalau misal dia sukanya natural, pakai clay powder bisa. Oh. Tapi kebanyakan kalau orang-orang kantoran gitu kan sukanya yang klimis rapi. Nah, itu bisanya pakai water base, pakai oil base. Cuman sekarang untuk oil base sudah jarang sih. Oh gitu. Oke. Nah, tapi kan kalau semisal yang aku tahu gitu ya, Mas ya, kalau perawatan rambut buat cewek itu kan lumrah gitu kan, ada macam-macam gitu lah. Kalau buat cowok gitu ada khusus nggak sih, Mas, untuk perawatan rambut? Perawatannya sih ya sering-sering cukur aja. Oh, sering-sering cukur ya, Biar Mas. dengerin Mas. Temanku kemarin cukur katanya salah model, Mas. Kok iso, Mas? Soalnya cukurnya nggak di Goodfellas. boleh. Salah ya, Mas, makanya cukur susu, Mas. Nah, tapi pernah nggak sih, Mas, kayak mungkin kalau menemukan kasus kayak temanku ini ya, Mas, salah cukur di tempat lain, terus mungkin pengen memperbaiki di tempat Mas Hari gitu, bisa nggak sih, Mas? Oh bisa, sering juga terjadi. Itu kita lihat kondisi rambutnya yang udah dipotong sebelumnya. Oh, oke. Kalau misal kita bisa diperbaiki ya kita perbaiki. Misalkan udah benar-benar ekstrim kayak yang Mas Eka kemarin ya udah susah. Harus nunggu agak panjang dikit lagi. Oh, berarti udah nggak bisa terselamatkan kalau itu ya. Kecuali kalau digundul sih. Lah kuwi meh dibenekke model piye ya angel ya. Oke, ternyata macam-macam ya yang sudah pernah dihadapi sama Mas Hari ya. Terus kalau semisal kesulitan nih, Mas, menjadi seorang barber, ada nggak sih? Kan udah dari 2015 sampai 2025 ya, Mas ya. Ada nggak kesulitan yang dihadapi? Kesulitan sih nggak ada sih, Kak. Mungkin lebih ke kita menghadapi customer aja sih. Oh gitu. Kan customer beda-beda juga kan. Tetap ya harus men-treat customer sebaik mungkin. Nah, terus kalau semisal kita ngomongin soal model rambut nih, Mas, ini kan tren rambut tiap tahun kan berbeda-beda. Itu Mas Hari juga harus menyesuaikan kursus lagi atau tinggal menyesuaikan aja sama tren-tren yang ada dari tahun ke tahun? Untuk sekarang sih kita belajar lebih gampang sih, Kak. Mulai kita lihat di YouTube, TikTok itu udah banyak banget sih. Yang penting kan kita basicnya udah ada, terus kita tinggal belajar di sosial media tuh banyak banget sih. Oh bisa, berarti otodidak itu bisa dipelajari juga ya, Mas ya. Oke, nah kalau semisal orang pengen belajar otodidak juga gitu, kira-kira alat yang harus dipunya apa sih, Mas? Untuk belajar awal basicnya ya clipper kayak tadi, gunting, sama ya
sisir dan lain-lain itu harus pasti ya, punya sih. Oh itu basic yang harus punya gitu ya. Iya. Terus kalau pengetahuan seputar jenis rambut itu juga perlu diketahui seorang barber nggak sih Mas? Iya, harus itu Kak. Untuk kayak tekstur rambut, lurus, keriting, ketebalan, itu kita harus belajar juga di situ. Oke, biar bisa menyesuaikan juga dan kasih rekomendasi ke customer gitu ya Mas ya. Oke, nah terus kalau buat tahun ini nih Mas, tren rambut yang lagi in buat cowok-cowok terutama ya, apa sih Mas? Untuk tahun ini sih masih lebih ke Korean style Kak. Oh tetap tadi Korean style ya, oke. Banyakan Korean style. Tapi kalau semisal ada nih customer yang dia request Korean style tapi nggak sesuai sama tekstur rambutnya tapi maksa, gimana biasanya Mas? Untuk sekarang sih Korean style kalau nggak sesuai sama tekstur rambutnya, sekarang ada kayak treatment khusus sih buat model Korean style itu Oh sendiri. bisa diakalin berarti Bisa. ya? Oh oke. Kayak daun perm, rod leaf gitu bisa. Oke. Terus kalau treatment kayak gitu nih Mas, ini kan biasanya kalau cewek-cewek ya karena rambutnya panjang ya Mas, biasanya relatif lebih tinggi harganya. Nah tapi kalau cowok gitu juga nggak sih Mas? Atau tergantung treatmentnya juga? Tergantung juga sih Kak. Dari range harga, kita boleh lihat harga. Oh boleh. Boleh. Biar agak spill dikit ya Kang Mas Bayu ya. Berapa Ya, nih Mas? mungkin kalau kayak treatment gitu sih dari mulai 500.000 sampai under 1 juta. Oh oke. Biasanya treatment yang paling banyak dipakai atau di request sama customer treatment apa Mas? Untuk model Korean style sendiri itu yang paling banyak kayak daun perm. Oke. Itu yang tadinya rambut agak jigrak untuk di samping ini bisa rapi Oh. tanpa harus di pomade. Oh gitu. Oh oke. Terus ada lagi nggak Mas? Untuk ini buat rambut biar agak bervolume. Itu bisa dibikin rod leaf. Oke. Iya. Terus ada lagi? Dari lurus mau dibikin keriting juga bisa. Oh bisa juga. Oh, emang semakin canggih ya Kang Mas Bayu ya. Tapi itu juga tergantung barber yang mengerjakan juga ya Mas ya. Betul, Kalau Kak. semakin kompeten pastinya apa yang diharapkan customer, klien itu juga bisa terwujud gitu ya Mas. Namanya kalau rambut adalah mahkota. Wih, kalau rambutnya cakep kan juga percaya dirinya juga ikut ke boost gitu ya Mas ya. Tapi pernah nggak sih Mas ngehandle tokoh-tokoh terkenal, selebriti gitu pernah nggak sih? Kalau untuk Semarang sendiri sih paling sering sih pemain bola sih ya, Oh. PSIS gitu sih. Oke, pemain bola seringnya ya. Iya. Mereka biasanya requestnya potongan model apa Mas? Kalau untuk yang pemain bola sih biasanya fade. Kebanyakan fade. Oke. Fade tuh yang sampingnya habis 0 gradasi gitu. Untuk atasnya sih selera mereka masing-masing. Oh, ada yang gondrong, ada Iya. yang disesuaikan juga dengan keinginan mereka gitu ya. Tapi kalau setiap model potongan rambut tuh ada tujuannya nggak sih Mas? Maksudnya kalau kayak pemain sepak bola mungkin dibikin fade biar nggak keringatannya nggak terlalu parah, biar nggak lepek rambut gitu. Ada tujuannya nggak sih Mas? Ada sih Kak. Oh, contohnya kalau potong model apa? Kalau untuk fade itu biasanya biar ya nggak gerah, terus gampang juga untuk di styling sih. Oke. Terus ada potongan model lain Mas? Model-model lain sih kayak contohnya Marukawa, yang dulu pemain PSIS itu biasanya itu potong komahir juga sih. Oh, komahir. Oke. Terus ada lagi Mas? Udah sih itu aja. Oh, itu yang paling banyak ya. Iya. Oke. Kalau tren rambut di tahun ini apa Mas biasanya Mas? Masih di komahir, tekstur fringe, terus ya kayak model-model Korean style lah. Lebih Oke. kiblatnya ke Korea. Oh, oke. Masih tetap di situ ya. Berarti kurang lebih 2 tahun ini masih bertahan di Korean style gitu ya. Dan sekarang aku mau tanya nih Mas Hari. Iya. Kemarin tuh sempat lewat di FYP aku soal mitos menjadi seorang barber. Salah satunya adalah kalau gunting yang biasa dibuat motong rambut itu jatuh ke lantai, itu langsung auto nggak bisa dipakai lagi. Bener nggak sih Mas? Bener Kak? Oh, pernah mengalami itu Mas? Pernah. Oh, gimana tuh ceritanya? Di ini Heeh.
ada customer bawa anak kecil mainan gunting jatuh Waduh. tanpa sepengetahuan saya. Oh, terus pas waktu dipakai, kok ora iso? Iya, udah nggak bisa. Oh, tapi kalau gitu biasanya selalu menyediakan cadangannya atau gimana Mas? Oh Heri? iya pasti. Oh, tetap ya. Tapi kalau alat-alat barber gitu, kalau itu kan khusus ya buat terutama gunting buat rambut gitu, mahal nggak sih Mas? Mahal sih Kak. Ya ada kelas-kelasnya sendiri sih. Dari mulai yang 50 ribuan ada sampai 30 juta juga ada. Serius itu buat gunting? Iya, Oh, seharga satu motor. waduh, mahal ya ternyata ya. Itu bedanya sama yang 50 ribuan itu apa Mas? Ya pasti di kualitas Hmm. bahannya juga. Terus nanti kalau di rambutnya mungkin kalau kita bisa meneliti mungkin bekas potongannya juga kelihatan. Berbeda ya. Iya, berbeda. Oh, oke oke oke. Ternyata gunting bukan sembarang gunting ya, Mas ya. 30 juta loh Kang Mas Bayu, tapi kalau kesenggol tetap ketol ya, Mas ya. Jatuh Waduh. kelar. Nah, udah jatuh kelar. Nah, terus ada lagi nih Mas, mitos katanya kalau semisal gunting baru gitu ya, itu katanya harus memakan korban dulu, alias nanti tangan barbernya bisa kena lah, ke gunting lah gitu. Bener gak sih Mas? Kalau gunting baru gunting lama sama aja sih Oh, Kak. sama aja ya. Pasti kena. Apalagi kalau nggak Sering. hati-hati ya. Iya. Pernah juga mengalami kayak gitu Mas Heri? Pernah. Oh, Sering. oh sering. Oke oke. Ternyata tadi yang mitos nomor 1 itu bukanlah mitos ya Mas, tapi Iya. memang bener kalau Bener. gunting udah jatuh udah nggak bisa kepakai lagi gitu. Mungkin bisa, cuma udah nggak semaksimal kayak sebelumnya. Oh, Udah oke. ya udah mending ganti lah. Iya 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 ya, benar-benar karena ngaruh juga untuk si customer ini ya, nanti potongannya nggak maksimal atau segala macam gitu ya Mas ya. Iya. Terus tadi waktu kita ngobrol off mic nih Kang Mas Bayu ya, aku juga sempat tanya-tanya ke Mas Hari tentang jenis-jenis gunting rambut ya. Salah satunya adalah gunting sasak. Nah ternyata ini banyak customer yang takut ya Mas Hari ya kalau pakai Betul. gunting sasak, katanya rambutnya bisa rusak apa segala macam. Emang benar Mas? Sebenarnya sih enggak sih Kak. Oh. Kalau emang rusak ngapain diciptain gunting sasak? Ah benar Iya benar kan? masuk akal nih. Nah terus kira-kira alasan ketakutan itu terjadi tuh apa sih Mas? Kenapa Ya kok bisa mungkin kayak gitu? dia ada pengalaman sebelumnya pakai gunting sasak ngawur, ya rambutnya emang rusak. Oh. Cuman kembali lagi kalau tadi kita pakai teknik itu nggak akan ngerusak. Oke oke oke. Jadi memang harus perlu teknik dan juga alat yang memang proper gitu ya Mas Betul, ya. Jadi trauma-trauma Kang Mas Bayu yang lalu-lalu jangan dibawa-bawa terus Kang Mas Bayu ya. Tapi tetap dikasih edukasi tentang hal itu ya Mas ya. Pasti, Hmm. pasti dikasih. Oke. Cara ngasih taunya biasanya gimana Mas? Biasanya kalau mau tak pakein gunting sasak gitu, oh Mas jangan pakai, gitu kan biasanya kan kaget gitu kan. Terus, lo kenapa Mas, saya tanya kan, pengalaman sebelumnya biasanya rusak katanya. Oh, oke. Nah, peran sebagai barber harus ngasih edukasi di situ. Hmm. Cara pengambilannya, cara pengguntingnya juga. Oh, oke. Maksimal tuh harus 20%, 25% dari panjang rambut Oke. pengambilannya. Oh, emang ada SOP-nya seperti itu ya, Mas ya? Betul. Oke, jadi biar customer juga tahu kalau gunting ini tuh nggak merusak, kalau tergantung yang pakai juga gitu ya. Betul. Oke, baik baik baik. Nah, tapi pernah nggak sih Mas apa namanya, kan model rambut beda-beda. Kadang ada orang yang yaudahlah ya pengen yang normal-normal aja, tapi ada juga yang nyeleneh pengen out of the box model rambutnya. Itu pernah ngerjain rambut-rambut yang aneh gitu nggak sih Mas? Pernah sering. Apa itu? Biasanya kalau lagi musim pilkada, pemilu gitu Oh, kan, oke. Hah? digambar-gambar sesuai yang didukung. Oh, ada yang kayak gitu Ada. ya Mas ya. Terus ngerjainnya gimana nih Mas? Ya biasanya sih rambut samping dibikin ini apa hair design gitu. Oh, itu harus ada appointment dulu, perjanjian dulu, atau bisa langsung datang langsung Mas request ini gitu? Bisa langsung, bisa appointment juga, tapi lebih aman sih biasanya appointment sih kalau yang agak nyentrik-nyentrik gitu sih. Oh, oke. Terus ada lagi nggak Mas model rambut yang lain yang nyentrik? Banyak sih Kak. Oh, mungkin kayak apa braid kepang-kepang gitu pernah nggak? Pernah Oh, cornrow gitu, pernah. itu susah nggak sih Mas kalau ngerjain rambut itu? Kalau cewek kan karena panjang ya, nah cowok kan lebih pendek rambutnya, itu lebih susah nggak Mas? Kalau yang udah menguasai sih aman aja sih Kak.
Biasanya kalau pengerjaan rambut model kayak gitu berapa lama, Mas? Biasanya maksimal sih 2 jam, Kak. Oh, 2 jam. Oh, Iya. tergantung panjang pendeknya juga atau gimana, Mas? Betul. Panjang pendeknya sama rambutnya lurus apa keriting, ketebalannya juga sih. Oh, mempengaruhi Itu juga mempengaruhi. ya. Oh, oke. Makin tebal makin lama kan. Oh iya bener sih ya. Jadi makin susah juga ini ya, perlu memakan waktu yang lama. Terus kalau buat treatmentnya rambut-rambut kepang gitu ada treatment khusus nggak, Mas? Iya, kalau untuk treatmentnya sih belum ada sih, Kak. Hmm. Cuman kalau ada request permintaan dibikin kayak gitu ya kita bisa. Oh oke. Kalau semisal ada yang kepo nih, kalau model kayak gitu budgetnya berapa sih, Mas? Boleh di-spill nggak? Kalau budget standarnya sih belum ada. Oh, Cuman oke. ya deal-dealan sama barbernya sendiri. Oh nyang-nyangan ya. Oke, baik. Nah, terus apa namanya? Mungkin buat para cowok-cowok di luar sana gitu ya, Mas ya, masih mereka tuh belum begitu aware sama yang namanya produk-produk untuk kesehatan rambut gitu-gitu. Mungkin ada nggak sih, Mas, yang bisa Mas Heri saranin? Oh, kalau semisal pengen merawat rambut mulai dari produk ini, itu biasanya basicnya perawatannya apa aja, Mas? Kalau perawatan rambut sih kalau cowok sih paling ini sih hair tonic, serum gitu aja sih, Kak. Oke. Cuman untuk kayak produk bisa disesuaikan sama modelnya juga. Jadi semua tergantung balik lagi ke model rambut rambut. gitu ya. Nah, aku juga mau tanya nih, Mas, aku jadi keinget. Katanya kalau semisal orang terlalu banyak pakai pomade atau mungkin kandungan di pomade-nya itu kurang cocok sama rambutnya, itu malah justru bisa bikin cepat beruban, bener nggak, Mas? Itu ada juga sih. Oh, ada juga ya. Itu Iya. biasanya pengaruhnya karena apa sih, Mas? Ya mungkin karena kandungan pomade-nya sih, Kak. Dan Oke. mungkin habis pakai pomade nggak mau keramas. Oh, ngaruh juga ya kalau kayak gitu ya. Iya. Oke, kalau buat cowok biasanya idealnya keramas berapa kali sehari atau berapa minggu sekali gitu? Idealnya sih 2 hari Oh, 2 hari sekali. sekali ya. Iya. Hmm. Biar rambut nggak terlalu kering juga sih. Oh, oke. Terus kalau produk-produknya perlu pakai conditioner nggak, Mas, kalau cowok? Nah, itu juga harus diperhatikan. Kalau rambut yang terlalu kering harus pakai conditioner. Oh. Vitamin, serum juga. Tetap ya. Berarti basic-basicnya hampir sama kayak cewek, tapi kembali lagi menyesuaikan ke jenis rambutnya Iya. juga ya. Oh, oke, baik. Nah, terus ini nih, Mas, kan sudah melalang buana sebagai seorang barber sudah cukup lama gitu ya. Dari 2015 sampai 2025. Ini kira-kira di tahun ini ada pengen goals yang dicapai gitu nggak sih, Mas? Ada sih, Kak. Nah, apa Pasti. itu, Mas? Jadi owner. Waduh, boleh. Ya siapa tahu terwujud ya kan, Mas, Amin. karena udah banyak pengalamannya juga Kang Mas Bayu. Kira-kira kalau nanti jadi owner barbershop mau dikasih nama apa, Mas? Mungkin, wah itu belum kepikiran. Oh, belum kepikiran. Mulai sekarang dipikirin loh, Mas. Siapa tahu tahun depan udah mulai punya gitu kan. Amin. Jadi apa namanya udah persiapan nama dulu gitu. Nah, ini terus terakhir ya, Mas Heri ya. Ada nggak sih yang pengen disampaikan ke Kang Mas Bayu, terutama para Kang Mas yang belum aware sama kesehatan rambutnya, yang masih belum aware sama penampilan rambutnya, buat yuk mulai sekarang menjaga kesehatan rambut, mulai memperhatikan penampilan rambut. Nah, silakan Mas Heri. Ya, untuk para cowok-cowok yang pengen rambutnya tetap on point sih maksimal potong rambut, ngerapiin rambut sebulan sekali, dan jangan lupa juga pakai produk-produknya juga. Oke. Itu aja. Contohnya apa, Mas? Produk-produknya rekomendasiin dong, Mas. Sesuai sama kebutuhan customer. Oke, disesuaikan kembali Kang Mas Bayu dengan apa yang menjadi kebutuhan kamu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Heri. Sama-sama, Kak. Hari ini sudah sharing ya. Iya. Sedikit banyak kita udah tahu ya Kang Mas Bayu tentang profesinya Mas Heri sebagai seorang barber. Terus tadi udah dikasih tips-tips juga untuk merawat rambut, terutama buat para cowok-cowok ya. Jadi mungkin mulai sekarang harus diperhatikan juga buat para Kang Mas untuk bisa memperhatikan penampilan rambut. Terima kasih sekali lagi Mas Heri sama-sama, ya, Kak. sudah datang siang hari ini, sudah menemani Kang Mas Bayu juga. Dan terima kasih juga buat Kang Mas Bayu yang sudah setia menemani Sita. Dan setelah ini jangan kemana-mana karena masih ada program lain yang bisa kamu simak. So tetap stay tune di Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja.